Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, kali ini giliran untuk guru matematika ya. Ya, simak baik-baik ya. Kita akan bahas soal-soal PPPK dari tryout yang diadakan Kemdikbud ya melalui laman LMS. Itu kita akan bahas untuk yang matematika dulu. Kita ambil yang part 1. Nanti ada beberapa soal ya teman-teman ya. Soalnya banyak sekali, variasinya banyak sekali. Maka kita harus simak satu persatu dan tetap stay tune di channel kita tercinta ini. Oke ya, kita bahas satu persatu. Nomor 1. Daerah yang diarsir pada grafik di samping adalah daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Nilai maksimum P sama dengan 2X tambah 4Y sama dengan titik-titik. Ini yang diarsir itu merupakan daerah penyelesaian. Maka bagaimana cara menentukan P sama dengan 2X tambah 4Y nilai maksimumnya? Maka kita harus cari titik-titik ekstrimnya ya, sebagai yang akan kita uji nanti. Ini agak ramai ya teman-teman ya, karena memang ini posisinya kalau di daerah Jawa itu ada ruahan, jadi agak ramai. Mohon maaf ya, nanti videonya mungkin ada agak bising sedikit. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana cara menentukan titik ekstrim? Ya, kita pertama adalah mencari ini ya, mencari persamaan garis yang pertama dulu. Persamaan garis pertama itu yang melewati 4,0 dan 0,4, dilihat itu gambarnya. Oke. Yang 4,0 dan 0,4. Maka persamaan garisnya tinggal begini. 4X tambah 4Y ya kan? Ya, sama dengan 4 kali 4 16. Kalau kita sederhanakan X tambah Y sama dengan 4. Ya. Persamaan garis 2 ini tentu saja teman-teman juga sudah bisa ya. Persamaan 2 itu melewati min 2,0 dan 0,2, maka persamaannya adalah 2X dikurangi 2Y sama dengan 2 kali min 2 min 4. Kalau kita sederhanakan itu berarti X dikurangi Y sama dengan negatif 2. Itu karena semuanya dibagi 2 gitu ya. Oke gitu ya. Dari garis 1 dan garis 2 kita akan cari titik potongnya ya, titik potong antara X tambah Y sama dengan 4 dan X dikurangi Y sama dengan negatif 2. Hasilnya begini ya teman-teman ya. Kita ubah dulu yang persamaan kedua menjadi bentuk X sama dengan, kita akan gunakan metode substitusi. Teman-teman bisa menggunakan metode eliminasi atau campuran atau apalah. Jadi bagaimanapun kita harus mencari nilai X dan Y sebagai titik potongnya gitu ya. Oke, X dikurangi Y sama dengan negatif 2. Maka X-nya, Y kan negatif Y itu kita pindahkan ruas ke sebelah kanan jadi Y gitu ya. Y dikurangi 2 kan gitu. Nah, kita masukkan di persamaan 1. Kan persamaan 1 ini kita gantikan dengan X-nya dengan Y dikurangi 2. Jadi X-nya kita ganti Y dikurangi 2, maka Y dikurangi 2 tambah Y sama dengan 4 kan gitu ya. Y tambah Y 2Y, kemudian negatif 2 oper ke kanan jadi positif 2 kan gini ya. Ya, kemudian hasilnya 2Y kan ketemu 6 gitu. Y-nya berarti adalah 6 dibagi 2 ketemunya 3. Oh, kita sudah ketemu titik Y-nya, nilainya Y-nya adalah 3. Sekarang kita cari X, masukkan saja di persamaan 1 atau persamaan 2. Sama hasilnya ya. Jadi kita masuk ke persamaan 2. Misalnya X sama dengan Y dikurangi 2, maka Y-nya kan 3, 3 kurangi 2 ketemu 1. Nah, titik potongnya ketemulah. Titik potongnya adalah 1,3. Nah, 1,3 ini termasuk bagian dari titik ekstrim teman-teman. Jadi titik ekstrimnya semuanya yang ada di sudut-sudut pada daerah yang diarsir itu kan 4,0, 0,0, 0,2 dan 1,3 ya gitu. Kemudian kita akan mencari nilai maksimum. Kita masukkan di tabel ini X, Y, kemudian fungsi maksimumnya adalah 2X tambah 4Y kan gitu ya. Kita masukkan dari 4 0 dulu. 4 ini 0, jadi 4 kali 2 8 gitu ya. 4 kali 0 0 gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan yang 0,0 ya, hasilnya ya 0. Kita masukkan 0 dan 2, Y, X-nya 0, Y-nya 2, maka ketemunya nanti hasilnya juga 8. Ketika kita masukkan 1, 3, ini juga titik ekstrim, maka hasilnya adalah 14. Inilah yang namanya nilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya adalah 14 ketika X di 1 dan Y sama dengan Y3. Jadi jawabannya adalah 14. Gitu ya teman-teman ya, jelas ya. Next berikutnya.
Model pembelajaran yang dikembangkan dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement, hukuman, ini semuanya merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga saat ini masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Implikasi dari teori behavioristik adalah titik-titik. Apakah trial and error, shaping, stimulus respon, konseptualisasi, atau condition. Ya, conditioning. Ya, kita akan bahas ya satu persatu ya. Nih, kalau shaping itu menurut Skinner ya. Nah, kalau menurut Skinner itu istilah shaping digunakan untuk teori belajar behaviorisme, menunjukkan pengajaran keterampilan-keterampilan baru atau perilaku baru dengan memberikan penguatan. Penguatan itu reinforcement ya. Kepada siswa untuk menguasai keterampilan perilaku tersebut dengan baik. Nah, prinsip Skinner ini ya termasuk yang di soal itu ya, ada reinforcement, ada punishment, ada shaping, ada instinction ya, ada antecedent dan perubahan perilaku. Kalau trial and error itu proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai pada mendapatkan respon yang tepat sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kalau conditioning itu menurut Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus baik alami maupun buatan. Yang terakhir adalah konseptualisasi. Ini menurut David Colt, ini siswa mulai belajar tentang membuat abstraksi atau teori, membuat aturan dan lain-lain gitu ya. Jadi mana pembelajaran yang termasuk implikasi dari teori behaviorisme ya. Jawaban yang paling tepat adalah shaping. Karena di shaping itu ada tadi ya, ada reinforcement, ada hukuman dan lain-lain gitu ya. Next berikutnya. Perhatikan gambar berikut, itu gambarnya di sebelah kanan itu ya, saya sudah screenshot. Kemudian jika luas daerah yang diarsir itu 25 cm, maka luas daerah yang tidak diarsir berapa? Berarti yang warnanya putih ya, yang tidak diarsir ya. Oke teman-teman, bagaimana cara mengerjakan seperti ini? Coba kita buat ilustrasinya. Yang itu kan segitiga ya, segitiga agak miring gitu ya. Itu kan nilainya luasannya kan sama dengan ini ya kan? Sama kan ya? Ya. Karena sama-sama tingginya, ya miring bagaimanapun tingginya tetap sama. Oke, kita akan sekarang kita akan bagi-bagi ya. Ini kita buang kan tadi sama ya. Kita buat seperti ini ya. Nah, jadi ini ada berapa bagian yang warnanya putih kan bentuknya sama semua, ini kan kongruen. Jadi yang putih itu ada segitiga, kita buat segitiganya ada berapa itu? 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 segitiga putih ya. Itu nanti luasannya begitu. Nah, yang diketahui yang diarsir itu kan 25 ya, yang diarsir 25. Itu ada yang luas yang tidak diarsir berarti 5 kalinya karena di situ ada putihnya ada 5 ya. Nilainya sama dengan yang diarsir. Jadi 5 kali luas yang diarsir ketemunya 5 kali 25. Hasilnya adalah 125. Jadi jawabannya sederhana sekali, 125. Berikutnya, proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru, termasuk kemampuan apa? Akomodasi, konservasi, klasifikasi, diferensiasi, atau asimilasi. Teman-teman, jika teman-teman perhatikan ya, itu soal itu agak unik. Ya, agak uniknya seperti apa? Itu kelihatan soalnya terburu-buru dalam membuat, jadi agak miss gitu ya. Ini menurut teorinya Jean Piaget ya, Jean Piaget nih ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah proses asimilasi, di mana asimilasi itu penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang telah dimiliki. Itu asimilasi ya. Yang itu berarti itu kan juga ada di soalnya juga ada seperti itu kan. Kemudian kalau akomodasi itu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Ini yang akomodasi gitu ya. Yang terakhir adalah ekuilibrasi. Itu penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi soal itu agak aneh ya. Karena akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru, termasuk kemampuan. Ya akomodasi itu sendiri kan gitu ya. Next berikutnya. Median dari data sesuai gambar di atas adalah ya, ini gambarnya kita buat dulu median. Kita akan cari median. Nah, mencari median seperti ini teman-teman. Nah, jumlah datanya ada berapa dulu kita hitung ya. Ada 2 tambah 8 tambah 15 tambah 10 tambah 5 tambah 10. Hasilnya ada 50. Nah, berarti
banyaknya data ada 50, artinya data genap. Nah, bagaimana cara menentukan data genap, median pada data genap? Nah, median pada data genap kalau 50 berarti separuhnya kan 25. Jadi data ke-25 ditambah data ke-26 dibagi 2. Itu cara menentukan median pada data genap. Itu ya, 50 itu jumlah datanya, maka datanya data ke-25 ditambah data ke-26 dibagi 2. Kita lihat pada gambar data ke-25. Data ke-25 itu berarti masuknya di 52 ya kan. Data ke-26 masuknya di 57. Coba dilihat, 2 tambah 8 itu kan 10. 10 tambah 15 kan 25. Jadi 25 itu tepat di nilai 52. Kemudian yang 26 pasti masuknya di 57, ya kan? Nah, jadi 52 ditambah 57 kita bagi 2. Hasilnya adalah 109, kita bagi 2 ketemunya 54,5. Jawabannya ini berarti. Next, kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, pengolahan data, sampai mampu membuktikan, menarik kesimpulan. Nah, ini model pembelajaran apa? Nah, teman-teman harus hafal ya. Ada 4 pembelajaran kontemporer yang biasanya itu pasti ditanyakan di sini. Project based learning, problem based learning, discovery learning, inquiry learning. Itu paling penting, teman-teman. Maka teman-teman harus hafal, bisa membedakan masing-masing sintaksnya seperti apa, harus juga hafal. Pada soal seperti ini kita akan diminta untuk mengidentifikasi narasi soal seperti ini, apakah itu project based learning, problem based learning, discovery learning, atau inquiry learning. Nah, kita langsung ambil saja. Ini sintaks model discovery learning itu dimulai dari pemberian rangsangan, kemudian identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, sampai pembuktian dan menarik kesimpulan. Nah, khusus untuk discovery learning itu biasanya itu kata kuncinya untuk membedakan dengan inquiry learning itu di tahap pembuktian. Pada inquiry learning itu tidak ada tahap pembuktian, kalau di discovery itu ada tahap pembuktian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini, discovery learning. Berikutnya hasil dari negatif 6x tambah 3 dikuadratkan. Nah, ini ya teman-teman pasti tidak kesulitan ya. Ini artinya kan seperti ini, negatif 6x tambah 3, negatif 6x tambah 3, masing-masing dikalikan, didistribusikan gitu ya. Negatif 6x kali negatif 6x 36x, negatif 6x kali 3 negatif 18, 3 kali negatif 6x, nah seterusnya ya. Jadi ini 36x kuadrat negatif 8 dikurangi 18x dikurangi lagi 18x berarti dikurangi 36x. Kendaraannya ramai sekali nih teman-teman ya. Jadi 36x kuadrat dikurangi 36x tambah 9. Jawabannya yang benar adalah opsi A. Berikutnya, persamaan bayangan garis Y sama dengan 5x dikurangi 7 oleh translasi negatif 3 dan 1. Ini yang mana? Bagaimana cara menentukan persamaan garis baru setelah rotasi, translasi dan lain-lain ya? Kali ini yang kita pelajari adalah translasi atau digeser. Ini persamaannya kita tulis dulu di situ, karena yang atas itu untuk negatif 3 itu artinya digeser ke kiri ya, 3 satuan. Itu artinya kita ubah X-nya seperti ini teman-teman. Yang bawah itu miliknya Y, jadi Y-nya kita ganti dengan Y dikurangi 1. Yang atas X-nya kita ganti dengan X dikurangi min 3, dikurangi min 3 gitu ya. Itu ya, itu artinya digeser, dikurangi min 3, yang Y nya diganti Y dikurangi 1 gitu ya. Ini kalau kita tulis sederhananya kan begini, dikurangi negatif kan hasilnya jadi positif gitu ya. Kemudian didistribusikan, jadi Y dikurangi 1 sama dengan 5x tambah 15 dikurangi 7, paham ya? Paham ya? Oke, guru matematika harus paham itu ya. Jadi 5x tambah 8 gitu ya. Pindahkan negatif satunya, dikurangi satunya, negatif satunya pindahkan ke ruas kanan jadi tambah 1 gitu ya. Jadinya 5x ditambah 9. Nah, ini jawaban yang tepat.
Next, berikutnya integral dari batas bawahnya. Integral dari 2 sin 2x dikurangi 3 cos x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas adalah setengah pi. Nilainya berapa? Oke, kita tulis dulu ya, caranya begini. Begini ya. Kemudian kita akan ubah sin 2x dx ini menjadi seperti ini. Kan turunan dari 2x kan 2. Jadi 2 sin 2x dx itu kita bisa gantikan dengan sin 2x di 2x gitu ya. Supaya mudah, supaya kita bisa mengintegralkan gitu ya. Jadi integral dari sin 2x di 2x itu kan berarti kan negatif cos 2x dengan batas bawahnya 0, batas atasnya setengah pi, itu kan berarti 90 gitu ya. Nah, yang ini 3 sin x 90 yang batas bawahnya 0 gitu ya, paham ya. Jadi integral dari 3 cos x itu berarti sin x, 3 sin x gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan masing-masing di batasnya. Jadi negatif cos 2 kali 90 kan 180 dikurangi negatif cos dari 0 dikurangi 3 sin 90 dikurangi 3 sin 0 gitu ya. Sekarang kita hitung cos 180 itu nilainya negatif 1. Negatif 1 berarti negatif dari negatif 1 dikurangi cos 0 itu 1, berarti negatif 1 dikurangi negatif 1 kan ya, berarti dikurangi negatif 1. Kemudian sin 90 itu 1, berarti 3 kali 1 3. Sin 0 0, maka kita tulis saja 0. Negatif 1 berarti 1. Negatif 1 berarti 1 lagi, berarti 2 ya. 2 dikurangi 3 ketemunya adalah negatif 1. Coba teman-teman cek sendiri, nanti jawabannya adalah negatif 1. Next, nomor 10 teman-teman. Limit dari x mendekati tak hingga akar dari x dikalikan 4x tambah 5 kemudian dikurangi 2x ditambah 1. Bagaimana cara penyelesaiannya? Coba kita simak ya. Kita tulis dulu seperti ini. Nah, langkah pertama adalah kita distribusikan x dikalikan 4x tambah 5, kita selesaikan dulu. Nah, x kali 4x kan 4x kuadrat, x kali 5 5x gitu ya. Oke, setelah ini kita akan bagi untuk akar dari 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2x ditambah 1 itu dengan variabel yang sama. Nah, kita bagi saja pangkat terbesarnya adalah x gitu ya. Karena yang di akar, maka kalau di dalam akar maka x kuadrat ya pembaginya ya. Berarti kita tulis seperti ini. 4x kuadrat per x kuadrat gitu ya, ditambah 5x per x kuadrat. Itu kan yang di dalam akar, maka pembaginya harus x kuadrat. Kalau yang di luar x gitu ya. Yang di luar berarti 2x dibagi x ditambah 1 per x gitu ya. Kemudian berarti limit x mendekati tak hingganya 4 ditambah 5 per x gitu dikurangi 2 ditambah 1 per x. Nah, ketika x mendekati tak hingga maka gantikan x dengan tak hingga. Nah, 5 dibagi tak hingga kan 0. Jadi akar dari 4 ditambah 0 dikurangi 2 ditambah 0. Akar dari 4 itu 2, berarti 2 dikurangi 2 ditambah 0, ya kan? Hasilnya adalah 0. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, di antara argumen-argumen berikut yang tidak absah adalah, berarti kita akan cek satu persatu ya, bagaimana cara penyimpulan yang benar. Oke, kita lihat dari opsi A. Jika saya tidak pergi ke sekolah, maka saya membantu ibu. Berarti ini modelnya adalah P maka Q. Yang kedua, saya membantu ibu Q. Nah, pada opsi A ini kesimpulannya saya tidak pergi ke sekolah. Kesimpulannya adalah P, ya kan? Jika saya tidak pergi ke sekolah itu anggap P. Saya membantu orang tua itu Q. Kalimat keduanya saya membantu orang tua Q, dan kesimpulannya ternyata di situ P, ya kan? P. Maka ini tidak bisa teman-teman ya, tidak ada, harusnya itu tidak bisa disimpulkan. Karena itu bukan silogisme, bukan modus ponen, bukan modus tolen ya, tidak bisa diubah ke situ. Ya. Harusnya tidak bisa disimpulkan. Oke, yang kedua. Dina pergi ke sekolah atau Dina pergi ke pasar? Yang kedua, ternyata Dina tidak pergi ke pasar.
Jadi Dina pergi ke sekolah, itu kesimpulannya. Oke. Ini bentuk atau teman-teman. Bentuk atau itu kan sama ya, gitu kan P atau Q ya. P atau Q kalau kita ubah ke implikasi kan hasilnya kan seperti ini. Jadi P atau Q itu bisa ditulis negatif atau negasi P maka Q gitu ya teman-teman ya. Nah, kalimat kedua dilihat. Dina tidak pergi ke pasar. Berarti kalau pergi ke pasar itu Q, tidak pergi ke pasar berarti negasi Q. Nah, di situ kesimpulannya Dina pergi ke sekolah P. Nah, ini tepat ya teman-teman. Ini menggunakan modus tollens. Jika ada negasi P maka Q, yang kedua negasi Q, maka kesimpulannya pasti negasi dari negasi P. Negasi dari negasi P artinya P itu sendiri. Berarti ini tepat. Yang opsi B itu menggunakan modus tollens. Yang C, jika Edi sakit maka Edi tidak bekerja. Jika Edi tidak bekerja maka Edi tidak memperoleh gaji. Jika Edi sakit maka Edi tidak memperoleh gaji. Ini berarti PQ QR. Simpulannya PR. Nah, ini tepat, ini sesuai dengan hukum silogisme ya. Jadi kalau yang B tadi modus tollens, yang C silogisme. Yang dilihat ya. Jika sepedaku rusak maka saya diantar ke sekolah oleh ibu. Ternyata sepedaku rusak, saya diantar ke sekolah oleh ibu. Berarti modelnya seperti ini teman-teman ya kan. P maka Q, P kesimpulannya Q. Nah, ini benar juga, ini menggunakan modus ponens. Jadi ini juga sah. Yang E, jika hari ini turun hujan maka petani tidak panen tembakau. Ternyata hari ini turun hujan, panen tidak panen tembakau. Ini juga modusnya modus ponens. Jadi yang tidak bisa disimpulkan adalah opsi A. Next berikutnya, kegiatan pembelajaran mengelompokkan tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakannya merupakan bagian dari proses berpikir dan dimensi pengetahuan yang apa. Lihat opsi pilihan gandanya ya. Oke, kita akan simak. Di situ adalah mengelompokkan tumbuhan. Artinya mengklasifikasi gitu ya. Nah, kita ingat ya teman-teman, C1, C2, C3 ini teman-teman wajib hafal ya. Kata kerjanya itu wajib hafal. Pengertiannya juga wajib hafal. Nah, pada mengelompokkan itu masuknya di sini teman-teman. Mengklasifikasi. Itu berarti masuknya di C2. Gitu ya. Kemudian untuk dimensinya dilihat ini ya, dimensi kognitif pengetahuan. Itu mengelompokkan itu masuknya di sini. Ya, klasifikasi, mencakup klasifikasi, kategori atau pengelompokan. Ini masuknya di konseptual ya, dimensi pengetahuan gitu ya. Teman-teman harus hafal ini juga, ini dimensi pengetahuan. Maka kesimpulan yang paling tepat kalau mengelompokkan tumbuhan berarti konseptual dan C2. C2 itu memahami gitu ya. Next berikutnya nomor 13 ya. Pada akhir kegiatan arisan setiap peserta secara bergantian mengambil undian hasil hadiah door prize dan membukanya. Sesuai jumlah pesertanya ada 20 kertas undian. Nah, 6 diantaranya berisi hadiah. Jika sampai dengan pengambilan oleh peserta ke-10 telah keluar 3 hadiah, peluang peserta ke-11 mendapat hadiah adalah berapa? Ini kan berarti banyaknya undian kan, sisa pesertanya kan berarti 20 dikurangi 10 ya kan. Nanti undiannya, banyaknya undian masih ada 10, banyaknya hadiah masih ada 3. Jadi peserta ke-11 itu kalau mengambil peluangnya ya tinggal 3/10. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nomor 14, diminta untuk menentukan konvers dari jika sungai itu dalam maka di sungai itu banyak ikan. Nah, kita langsung saja ya. Jadi kalau ada implikasi P maka Q ya, jika P maka Q, maka konversnya adalah jika Q maka P. Inversnya jika negasi P maka negasi Q. Kontraposisinya jika negasi Q maka negasi P. Ini teman-teman harus hafal konvers, invers, dan kontraposisi. Ini harus hafal ya. Oke, berarti yang ditanyakan adalah konvers saja, disuruh balik aja berarti ya. Ini implikasinya, ini dianggap P, yang ini dianggap Q gitu ya. Sungai itu dalam P, di sungai banyak ikan Q,
diminta untuk menentukan convex, berarti tinggal dibalik saja. Di sungai itu banyak ikan, maka sungai itu dalam. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Mudah ya. 15, perhatikan pernyataan di bawah ini. Langsung ke soal aja. Hasil identifikasi bekal awal peserta didik. Bekal ajar awal peserta didik, fungsi pentingnya apa? Langsung kita lihat yang poin 1, memperoleh informasi lengkap akurat tentang kemampuan awal. Yes, betul ini ya. Menentukan desain program pembelajaran sesuai kemampuan awal, ini juga yes. Memilih dan menentukan metode media sesuai karakteristik peserta didik, yes. Menetapkan peserta didik kelompok unggul yang perlu diberi beasiswa, ini no ya. Ini bukan merupakan identifikasi bekal awal ya. Kemudian menyeleksi tuntutan kemampuan serta kecenderungan peserta didik dalam memilih program, ini yes. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, 5. Nomor 16. Salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah menganalisis. Maknanya apa? Langsung saja ya. Kalau melakukan atau menggunakan tata cara prosedur dalam situasi yang tidak seperti biasa. Gini aja ya. Ini teman-teman harus hafalin dulu sebelum kita bahas itu ya. Teman-teman harus paham ini. Kalau mengingat itu mengambil pengetahuan yang relevan, kalau memahami itu membangun arti. Ya, kalau menerapkan itu melakukan ke prosedur situasi yang tidak biasa. Menganalisis itu memecah materi ke bagian-bagiannya, menentukan bagian itu saling terhubung. Menilai itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Kalau mengkreasi menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama, membentuk keseluruhan secara koheren. Berikutnya hasil dari negatif 6x tambah 3 dikuadratkan. Nah ini ya teman-teman pasti tidak kesulitan ya. Ini artinya kan seperti ini. Negatif 6x tambah 3, negatif 6x tambah 3, masing-masing dikalikan, didistribusikan gitu ya. Negatif 6x kali negatif 6x 36x, negatif 6x kali 3 negatif 18, 3 kali negatif 6x, nah seterusnya ya. Jadi ini 36x kuadrat negatif 8 dikurangi 18x dikurangi lagi 18x, berarti dikurangi 36x. Kendaraannya ramai sekali nih teman-teman ya. Jadi 36x kuadrat dikurangi 36x tambah 9. Jawabannya yang benar adalah opsi A. Next, nomor 17, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambarnya dilihat ya. Apabila pola tersebut dilanjutkan, maka banyaknya lingkaran menyusun persegi panjang. Pola ke n ditambah 1 itu rumusnya apa? Oke, kita akan bahas ya. Ini gambarnya. Coba perhatikan teman-teman, kita menggunakan rumus yang berbeda-beda ya. Kita gunakan yang ini aja. Ketika pola 1 itu dilihat barisnya hanya 1, kolomnya ada 2 ya. Banyaknya lingkaran itu merupakan hasil kali antara banyaknya baris dan banyaknya kolom kan berarti ya. Baris 2 dilihat itu, baris 2 itu pola kedua barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ya, berarti hasil kali banyaknya lingkaran itu hasil kali antara banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nah, berarti rumus suku ke n-nya itu kan bisa dituliskan banyaknya baris berarti kalau n itu n ya, banyaknya kolom kan n tambah 1 kan gitu ya. Ya, kalau 2 ada 2 kali 3 berarti kan kalau n berarti n ditambah 1 ya. Kolomnya ada n tambah 1, barisnya ada n kan gitu ya. Yang diminta adalah un ditambah 1, kita gantikan n dengan n tambah 1. Jadi n-nya kita ganti n tambah 1, yang sebelah kanan yang n tambah 1 berarti n tambah 1 ditambah 1 lagi. Nah, ketemunya berarti n tambah 1, n tambah 2. Jadi rumus suku ke n tambah 1 nilainya adalah n tambah 1 dikalikan n ditambah. Nomor 1. Daerah yang diarsir pada grafik di samping adalah daerah penyelesaian. Next, 18. Faktor persekutuan dari 598 494 itu D. Nah, jika D itu sama dengan 494 dikali M ditambah 598 kali N, untuk M dan N bilangan bulat, nilai D Mn berturut-turut berapa? Kita tulis ya. Jadi kita tulis faktor persekutunya dari 598 dan 494 itu D. Nah, berarti kan D-nya itu kalau enggak 2, 13 ya 26. Itu mencari pembagi yang bisa membagi dua-duanya, baik 598 dan 494.
itu bisa 2, bisa 13, bisa 26. Yang lain tidak ada ya. Oke, jadi kita disuruh milih ketik D-nya itu apakah itu 2, 13, 26. Nah, karena di situ sudah tersedia pilihan gandanya, berarti kita pakainya kalau tidak 13 ya 26, ya kan? Nah, untuk mempersingkat waktu, ini kan harusnya teman-teman mencoba semua ya. Untuk mempersingkat waktu, kita ambil yang di 26. Ya, ini yang paling logis. Kalau teman-teman sering mengerjakan ini, biasanya itu akan mudah memilih kira-kira 13 atau 26 ya. Ambil yang 26 ya. Tuh, oke. Setelah 26 kita ambil, kita masukkan di persamaan ini. D-nya diganti 26 ya. Nah, masing-masing ketika kita bagi 26, maka 1 sama dengan 19M ditambah 23N kan itu ya. Oke. Nah, supaya menghasilkan nilai 1 yaitu 19M ditambah 23N itu supaya hasilnya 1, maka salah satukannya pasti harus negatif. Satu positif, satu negatif. Maka opsi D tidak mungkin ya. Kemungkinan opsi C atau opsi E. Kita akan pilih nanti. Nah, pilih saja misalkan opsi E. 26, M-nya negatif 6 dan N-nya 5. Berarti 1 sama dengan 19 kali negatif 6 ditambah 23 kali 5. Hasilnya adalah 1 sama dengan negatif 114 ditambah 115. Hasilnya 1 sama dengan 1. Oh, tepat. Berarti opsi E ini memenuhi ya teman-teman. Itu. Memang soal-soal seperti ini kalau disuruh membuktikan secara panjang akan lama sekali cara mengerjakannya. Karena ini soal pilihan ganda, maka kita harus menggunakan strategi yang cepat ya. Next berikutnya, aspek obedience and punishment orientation. Orientasi peserta didik masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya. Hukuman, kepatuhan atau peserta didik menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Dan aspek naive egoistic orientation, di mana orientasi peserta didik pada instrumen relatif terhadap pada masa perkembangan titik-titik. Apakah pre-kognitif, konvensional, post-kognitif, pre-konvensional atau post-konvensional. Oke, kita akan bahas ya. Ini sebenarnya adalah teorinya Colbert. Menurut Colbert, tahapan itu dibagi 3. Tahapan pre-konvensional itu usianya berkisar antara 6 sampai 10 tahun. Ini ada 2 cirinya. Yang pertama adalah obedience and punishment, di mana anak-anak itu menilai baik buruk berdasarkan akibatnya. Yang kedua itu naive egoistic orientation, itu di mana menilai baik buruknya berdasarkan imbalan gitu ya. Yang kedua, tahapan kedua namanya tahapan konvensional, itu sekitar 10 sampai 17 tahun, itu tahap remaja. Tahap remaja ini ada 2 juga, yaitu orientasi anak-anak untuk good boy orientation, itu bisa good girl orientation kalau perempuan ya, itu menilai baik dan buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Atau yang berikutnya adalah cirinya adalah authority and social order maintenance ya orientation. Jadi menilai baik buruk itu berdasarkan tertib sosial yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir adalah tahap post konvensional, ini tahap 17 sampai 28, ini pasca remaja ya sampai dewasa menuju dewasa. Ini ada 2 juga, yaitu contextual legalistic orientation, itu menilai baik buruk berdasarkan hukum yang berlaku, hukum ya, law ya. Kemudian consent of principle orientation, ini baik buruk berdasarkan hati nurani. Ada 3 tahapan. Kembali ke soal, berarti kalau obedience and punishment dan juga naive egoistic orientation berarti masuknya di ini pre-konvensional itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Mohon maaf ya, ini agak berisik, tidak apa-apa ya. Berikutnya nomor 20, teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri-ciri apa? Nah, kita sudah paham ya, teori humanistik itu ada 3 hal yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama itu cirinya adalah memanusiakan manusia. Yang kedua adalah adanya aktualisasi diri. Yang ketiga ekspresi diri. Jadi ada 3 hal itu, aktualisasi diri, ekspresi diri, kemudian memanusiakan manusia. Itu ciri dari teori humanistik. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D.
Berikutnya nomor 21, nilai ujian kemampuan bahasa dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan tabel. Lihat tabelnya itu sebelah kanan. Seorang peserta dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi atau sama dengan nilai rata-rata ujian tersebut. Banyaknya peserta yang lulus berapa? Oh, berarti kalau diminta untuk menentukan banyaknya peserta lulus kan kita harus cari rata-ratanya, ya kan? Bagaimana cara menentukan rata-ratanya? Kita ini N itu nilai ujian, F itu frekuensi, kita kalikan. Dari 5 kali 15 ketemunya 75. Ini ketemunya 144, 6 kali 24 ya. 7 kali 49 ketemunya 343. 8 kali 20 ketemunya 160. 9 kali 13 ketemunya 117 gitu ya. Nah, menentukan rata-rata kan mudah ya, tinggal 75 tambah 144 tambah 343 tambah 160 tambah 117 dibagi dengan jumlah frekuensinya. 15 tambah 24 tambah 49 tambah 20 tambah 13, hasilnya berapa? 839 kita bagi dengan 121. Ternyata hasilnya adalah 0,9 atau kurang dari 7. Nah, pertanyaannya yang lulus yang sama atau lebih, yang sama dan lebih dari nilai rata-rata. Berarti ini masuk semua. Nilai 7, 8, 9 ini dinyatakan lulus karena rata-ratanya hanya 6,9 kan gitu ya. Berarti banyaknya siswa yang banyaknya yang lolos berapa? Berarti yang mendapat nilai di atas 6,9 yaitu 49 siswa nilainya 7, 20 siswa nilainya 8, 13 siswa nilainya 9. Berarti 49 tambah 20 tambah 13 ketemunya 82. Jadi banyaknya peserta yang lulus bisa dipastikan nilainya adalah 82 orang. Berikutnya nomor 22, bayangan titik negatif 2,8 oleh rotasi 0 O hubungan pusat O ya sebesar 135 derajat itu berapa? Oke. Kalau ada X, Y dirotasi terhadap pusat O dengan perputarannya A ya, rotasinya A, maka kita bisa mencari bayangannya dengan rumus ini teman-teman. X aksen itu bayangan ya, X aksen, Y aksen itu nilainya adalah cos A dikurangi sin A cos A ya, X kalikan Y gitu. Nah, kita masukkan sudutnya. Jadi cos 135 dikurangi sin 135, sin 135, cos 135. X nya adalah negatif 2, Y nya 8. Masukkan gitu ya. Cos dari 135 itu negatif setengah akar 2. Sin dari 135 itu setengah akar 2, berarti kalau min sin ya min setengah akar 2. Sinnya setengah akar 2, cosnya min setengah akar 2. Ya. Nah, kita kalikan yang sebelah atas, berarti negatif setengah akar 2 dikalikan negatif 2 ditambah 8 kali negatif setengah akar 2. Ya. Kemudian yang bawah juga dikalikan bawah. Setengah akar 2 kalikan negatif 2 ditambah negatif setengah akar 2 kali 8. Nah, hasilnya berapa? Negatif 2 kali negatif setengah kan 1 ya, jadi akar 2 dikurangi 8 kali negatif setengah kan 4 akar 2. Kemudian yang bawah itu negatif akar 2 ya kan, negatif 2 kali setengah kan negatif 1, dan negatif 1 kali akar 2 negatif akar 2. 8 kali negatif setengah kan negatif 4 tadi, negatif 4 akar 2. Negatif ini berarti akar 2 dikurangi 4 akar 2 kan berarti 3, negatif 3 akar 2. Yang bawah negatif akar 2 dikurangi 4 akar 2 berarti negatif 5 akar 2. Jadi jawabannya adalah negatif 3 akar 2, koma negatif 5 akar 2. Dua-duanya negatif. Ini jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nomor 23, nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) 20x tambah 30y. Syaratnya x tambah y kurang dari atau sama dengan 40, x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 90 dengan x positif dan y positif gitu ya. Kita berarti buat gambar saja. Gambarnya kalau kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya yakin teman-teman juga sudah paham. Jadi kita langsung saja, tidak usah diterangkan
Bagaimana menggambarnya seperti ini ya gitu. Ketika X-nya dibuat 0, Y-nya 40, berarti 0,40. Ketika Y-nya dibuat 0, berarti X-nya 40, berarti 40,0 tinggal digaris set ya. Kemudian yang satu juga ketika X-nya 0, Y-nya 30, kan 90 dibagi 3 kan gitu ya. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya 90 gitu ya. Berarti yang tidak diarsir itu daerah yang penyelesaiannya yang tidak diarsir teman-teman ya. Berarti setelah ini bagaimana menentukan nilai maksimum atau nilai minimum? Berarti kita harus cari titik ekstrimnya. Berarti kita harus cari titik potong yang ini dulu, X tambah Y sama dengan 40 dan X tambah 3Y sama dengan 90 ini titik potongnya berapa. Nah karena ini sama-sama X maka tinggal dikurangkan. Saya pilih yang bawah dikurangi yang atas saja. Jadi 3Y dikurangi Y ketemunya 2Y, 90 dikurangi 40 ketemunya 50 gitu ya. Boleh, tidak apa-apa, biar cepet aja. Y nya berarti 50 dibagi 2 ketemunya 25. Berarti X nya berapa? X tambah Y kan 40, Y nya 25, berarti X tambah 25 40, X nya berarti otomatis 15 gitu ya. Berarti X, Y nya titik potongnya adalah 15,12 15,25 gitu ya, maaf ya. Nah, kita berarti menentukan titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya berarti 0,0, 40,0, dilihat gambarnya itu ya. 0,0, 40,0, kemudian 0,30 dan yang terakhir itu titik potongnya itu 15,25. Nah, kita masukkan di tabel seperti ini ya. X, Y yang diminta fungsi maksimumnya 20X tambah 30Y. Sama seperti tadi kita masukkan X dan Y pada titik ekstrimnya. Ketika X nya 0, Y nya 0, maka ya 20 kali 0 tambah 30 kali 0 kan 0. Ketika X nya 40, Y nya 0, itu titik ekstrim kedua 40,0, hasilnya 800. Ketika titik ekstrimnya 0,030 berarti nilainya 900. Ketika kita masukkan titik potong yang 15 dan 25 maka ketemunya adalah 1050. Jadi yang maksimumnya ya berarti 1050. 24. Ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya, maka ini merupakan belajar apa? Berarti kita yang ada praktis emansipatoris tadi apa ya? Yang ini ya Bernas ya. Nah, Bernas itu ada belajar teknis, belajar praktis, belajar emansipatoris. Kalau teknis itu mempelajari ilmu-ilmu alam. Sponsor lewat dulu ya teman-teman ya. Ramai sekali ini soalnya pagi ya. Kemudian kalau belajar praktis itu belajar ilmu-ilmu sosial. Kalau belajar emansipatoris itu menekankan agar seseorang mencapai suatu pemahaman kesadaran tinggi yang terjadinya perubahan atau informasi budaya. Jadi jawabannya yang nomor 24 itu otomatis jawaban yang tepat adalah yang opsi C. 25. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 5X kuadrat dikurangi 10X tambah 30 dalam ribuan rupiah untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis harganya 50.000 per unit, maka keuntungan maksimum, jadi kita gunakan nanti fungsi maksimum ya. Nah, kita tulis dulu keuntungan ya. Keuntungan itu kan harga jual dikurangi dengan pembiayaan kan ya. Harga jual itu kan berarti harga per unit dikalikan banyaknya unit ya, banyaknya unit X misalkan ya. Berarti harga jualnya kan 50.000. Nah, 50.000 karena ini dalam ribuan kita tulis ribuannya dihilangkan, jadi 50X dikurangi biayanya juga 5X kuadrat dikurangi 10X tambah 30 itu biayanya unitnya X ya. Jadi begitu ya. Hasilnya berapa? Jadi 50X dikurangi 5X pangkat 3 ya, dikurangi 10X kuadrat ditambah 30X. Kalau kita hitung sederhanakan berarti negatif 5X pangkat 3 ditambah 10X kuadrat ditambah 20X gitu ya. Nah, dari Z ini supaya kita mengetahui keuntungan maksimum, maka kita caranya adalah menentukan
apa namanya, titik singgungnya, titik gradiennya. Ya, gradiennya kan sama dengan itu 0 itu ya. Yang paling maksimum kan berarti gradiennya 0. Berarti kita tentukan gradiennya 0. Caranya bagaimana? Kita turunkan. Jadi turunan 1 itu merupakan gradien ya. Jadi titik ekstrimnya jika Z aksen, turunan dari Z itu kan sama dengan 0 gitu ya. Jadi Z aksen kita turunkan 3 kali negatif 5 kan berarti negatif 15x kuadrat ditambah 2 kali 10 20x ditambah 20 kan ya. Berarti turunannya Z kan ini ya. Nah, kemudian karena turunannya itu sama dengan 0, gradiennya kan sama dengan 0, maka kita tulis saja Z aksennya kita tulis 0. Jadi negatif 15x kuadrat ditambah 20x ditambah 20 sama dengan 0. Ini kalau kita bagi dengan negatif 5 berarti kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2 dikurangi 4 itu ya. Nah, kita cari apa itu namanya nilai x nya yang memenuhi ya. Negatif 4x kita ubah menjadi negatif 6x ditambah 2x ya, dengan pemfaktoran gitu ya. Nah, hasilnya 3x kuadrat ini teman-teman juga bisa sendiri ya, berarti ya 3x, x dikurangi 2, 2x dikurangi 2 ini mencari nilai x nya teman-teman. Nah, ketemulah x nya adalah negatif 2/3 dan x nya 2. Teman-teman bisa menggunakan cara macam-macam, terserah ya, suka-suka teman-teman. Yang penting kita cari nilai x nya yang memenuhi. Ternyata x nya memenuhi adalah x sama dengan negatif 2/3 dan x sama dengan 2. Kita ambil yang x sama dengan 2 saja lah, yang mudah. Nanti teman-teman juga bisa cek x sama dengan negatif 2/3 memenuhi atau tidak gitu ya. Kita masukkan, karena kita mencari keuntungan maksimum, kita masukkan di Z. Nah, kita masukkan di Z seperti ini. Negatif 5x pangkat 3 berarti negatif 5 2 pangkat 3 tambah 10 2 pangkat 2 ditambah 20 kali 2 kan gitu ya. 2 pangkat 3 8 berarti kalau di total itu masing-masing kalau dihitung negatif 40 ditambah 40 ditambah 40. Z nya berarti 40, berarti keuntungan maksimumnya adalah 40 dalam ribuan, berarti 40.000. Berikutnya nomor 26. Ingkaran dari P maka negasi Q atau negasi R adalah titik-titik. Ya, kita lihat ya. Jadi kalau ada P maka Q, ini teorinya begini. Ingkaran dari implikasi jika P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Q-nya jadi negasi, makanya jadi dan. Itu cara menentukan ingkaran. Tulis ini berarti yang diminta adalah ingkaran dari P maka dalam kurung negasi Q atau negasi R. Berarti P ditulis P, makanya diubah menjadi dan, yang belakang dinegasikan kan seperti ini kan berarti ya. Ya coba teman-teman pahami dulu benar apa tidak. Oke, nah berarti kita kalikan satu-satu ya. P dan negasi dari negasi Q kan berarti kan Q. Negasi dari atau berarti kan dan. Negasi dari negasi R berarti kan R, berarti kan P dan Q dan R. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next, berikutnya, jika 3 log 5 sama dengan P, 3 log 11 sama dengan Q, maka 15 log 275 berapa? Kita tulis saja ya, ini P, ini Q itu ya. Kemudian 15 log 275 berapa? Oke, 15 log itu kan bisa kita tulis dengan log 275 dibagi log 15 kan gitu ya. Ini sifatnya begitu. Kemudian kita ubah 275 itu ke dalam angka 35311 ya, 3511. Kan angkanya yang di atas kan begitu ya. Bisa menggunakan angka 35311. Jadi 275 itu ternyata 11 5 pangkat 2. Ya, 11 kali 25 kan ketemunya 275 kan ya. So 15 itu 3 kali 5. Ya, kita tulis saja log 11 kali 5 pangkat 2 itu kan log 11 ditambah log 5 pangkat 2 kan gitu. Log A kali B itu kan log A tambah log B gitu ya. Yang bawah juga. Nah,
Kemudian masing-masing kita akan menggunakan log di bilangan pokoknya kita tulis 3 semua supaya nanti bisa dimasukkan PQ-nya. Ya, jadi 3 log 11, 3 log 5 pangkat 2, 3 log 5 pangkat 2 kan 2-nya bisa maju ya. Jadi 2 kali 3 log 5, 3 log 3, 3 log 5. 3 log 11 itu nilainya Q ditambah 2P ya, 3 log 5 nya P per 3 log 3 nya 1 ya kan. 3 log 5 itu nilainya adalah P. Jadi Q tambah 2P per 1 tambah P. Kalau kita tulis terbalik jadi 2P tambah Q per P tambah 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Nomor 28, garis singgung yang menyinggung lengkung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X tambah 1 di titik 1,0 memotong X sama dengan 3 di titik berapa. Berarti kita akan menentukan garis singgung yang menyinggung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X tambah 1 di titik 1,0 ini garis singgungnya persamaannya apa. Kita tulis ini ya. Menghitung gradien garis singgung di titik 1,0. Nah, gradien itu kan turunan 1 ya. Jadi kita turunkan dulu. Jadi 3x kuadrat dikurangi 2. Tuh. Nah, ini berarti kita masukkan titiknya kan 1,0 ya, x-nya diganti angka 1. Jadi 3 kali 1 kuadrat dikurangi 2. 3 kali 1 kuadrat 3 kurangi 2 1. Oh, berarti gradiennya 1. Nah, gradien garisnya 1, berarti persamaan garisnya kan Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Masukkan X-nya 1, Y-nya 0. Nah, berarti kan begini. Y dikurangi Y1 nya 0, M-nya sudah dihitung tadi 1, X dikurangi X1 nya 1 gitu ya. Tadi Y sama dengan X dikurangi 1. Ketemulah persamaan garis singgung yang menyinggung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 1 di titik 1,0. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Memotong X sama dengan 3 di apa? Ya, berarti kita cari titik potong X sama dengan 3 dan Y sama dengan X dikurangi 1. Kita masukkan saja langsung ya. Y-nya X-nya sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3 dikurangi 1, ketemunya 2 gitu ya. Berarti titik potongnya adalah 3,2. Diketahui jika musim badai maka nelayan tidak melaut. Jika nelayan tidak melaut maka harga ikan akan naik. Ini mudah ya. Ini P, ini Q kan gitu. Kemudian nelayan tidak melaut tadi Q, harga ikan ini R, PQ, QR. Ini termasuk jenis silogisme PQ, QR, maka kesimpulannya pasti PR. Jadi jika musim badai maka harga ikan akan naik. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya, pada kubus KLMN OPQR nilai tan dari sudut KM dan bidang KPR berapa? Gambarnya gini ya teman-teman ya. KM ini, kemudian bidang KPR kita buat dulu KPR ini. Ini bidangnya berbentuk segitiga seperti ini. Bagaimana cara menentukan sudut antara itu dan bidang? Kita cari KM ini masuk ke dalam bidang yang tegak lurus terhadap bidang KPR itu yang mana? Ini teman-teman dilihat ini. KM itu kan anggotanya KMQO ya, masuk di bidang KMQO itu memotong di bidang KPR kan di garis itu kan pastinya ya. Nah, berarti sudutnya yang itu, antara sudut yang strip merah, strip hijau dan merah itu sudutnya itu. Lalu bagaimana kita menentukan tangannya? Kita buat garis bantu seperti ini kan bisa lewat tengah-tengah gitu ya. Nah, kan muncul segitiga itu ya. Segitiga itu. Jadi ini kalau S ini T misalkan gini. Sudut antara KM dan KPR itu kan sama dengan sudut antara KT dan KS, betul ya? Misalkan saja itu adalah alfa. Oke. Tan alfa
itu kan berarti tan itu kan sisi depan bagi sisi samping, jadi ST dibagi KT ya. ST nya berapa belum tentu ya, misalkan rusuknya itu R, misalnya rusuknya kubus itu R, maka KM kan R akar 2 ya kan, karena diagonal sisi lah masih tahu ya. Nah maka KT nya kan setengahnya, atau R dibagi 2 akar 2. Kita bisa masukkan di sini ST nya kan sama dengan MQ sama dengan KL sama dengan rusuk, jadi R. Nanti R per 2 akar 2. R nya bisa dicoret sama-sama R. 2 nya itu yang bawah itu per 2 itu kan bisa naik jadi 2 per akar 2 gitu ya. 2 per akar 2 kita kalikan dengan akar 2 supaya penyebutnya jadi rasional ya. Jadi 2 per 2 akar 2, hasilnya adalah akar 2. Opsi jawaban yang paling tepat adalah yang ini, D. Next, berikutnya informasi yang penting yang diketahui guru setelah melaksanakan pembelajaran peserta didik kecuali yang mana ini teman-teman. Yuk kita langsung saja. Kelemahan dan kesulitan peserta didik ini yes, minat bakat juga yes. Kemampuan awal peserta didik, kemampuan awal ya berarti sebelum pembelajaran, kalau setelah itu berarti ini bukan. Prestasi belajar ya oke. Tingkat kecerdasan atau intelijensi ini juga ya oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. 32. Untuk menilai peserta didik dalam memahami paragraf, guru meminta peserta didik menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Lisan, tertulis, penilaian praktik, penilaian produk, atau observasi. Dilihat itu teman-teman. Guru meminta menuliskan kembali, berarti tesnya adalah jenis tes tertulis gitu ya. Kalau praktek itu mempraktekkan, kalau produk itu membuat produk, kalau lisan itu mengatakan secara lisan ya, tes secara lisan. Observasi itu pengamatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya tes tertulis itu. Ini sebenarnya adalah teorinya Colbert. Menurut Colbert, tahapan itu dibagi 3. Tahapan prekonvensional itu usianya berkisar antara 6 sampai 10 tahun. Ini ada 2 cirinya. Yang pertama adalah obedience and punishment, di mana anak-anak itu menilai baik buruk berdasarkan akibatnya. Yang kedua itu naively egoistic orientation, itu di mana menilai baik buruknya berdasarkan imbalan gitu ya. Yang kedua, tahapan kedua namanya tahapan konvensional, itu sekitar 10 sampai 17 tahun, itu tahap remaja. Tahap remaja ini ada 2 juga, yaitu orientasi anak-anak untuk good boy orientation, itu bisa good girl orientation kalau perempuan ya. Itu menilai baik dan buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Atau yang berikutnya adalah cirinya adalah authority and social order maintenance ya, orientation. Jadi menilai baik buruk itu berdasarkan tertib sosial yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir adalah tahap post konvensional, ini tahap 17 sampai 28, ini pasca remaja ya, sampai dewasa menuju dewasa. Ini ada 2 juga, yaitu contractual legalistic orientation, itu menilai baik buruk berdasarkan hukum yang berlaku, hukum ya, law ya. Kemudian consent of principle. Oke, ini ada lagi pertanyaan nomor 34. Ini agak lucu ya teman-temannya. Diminta untuk menentukan modus dari data sesuai gambar di atas. Gambarnya seperti itu ya teman-teman. Diminta untuk menentukan modus. Ya gambarnya hanya seperti ini, maka saya juga bingung ya teman-teman. Yang namanya modus itu jika frekuensinya tertinggi. Nah, di situ frekuensinya tertinggi kan yang 80 itu ya, karena itu datanya kurang lengkap mungkin ya, datanya kurang lengkap karena tertingginya kan 80, harusnya ya modusnya ya sekitar 100,5 lebih gitu, atau kurang sedikit atau lebih itu gambarnya juga kurang tepat, karena itu pas di titik-titik itu mungkin titiknya di tengah itu ya. Nah, maka ini positif, saya bingung ya, ini teman-teman silakan didiskusikan. Ada soal seperti ini ada soal seperti ini, silakan didiskusikan. Ini saya sendiri masih bingung ya, ini menentukan, menginterpretasikan gambar seperti ini seperti apa, kayak gitu ya.
Oke, terima kasih teman-teman untuk pembahasan kali ini matematika ya, sesuai request. Masih ada beberapa soal, masih banyak soalnya sih matematika yang belum selesai karena memang matematika itu butuh pendalaman ya. Jadi teman-teman simak saja, tetap stay tune di channel YouTube ya, dari Mat Channel. Nah, semoga untuk pembelajaran kali ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see ya.